Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 1 ayat 40 sampai dengan ayat 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Bantulah selagi masih bisa membantu. Inilah sampan. Bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, kisah seorang gadis namanya Casey bertemu dengan seorang laki-laki homeless, meninggalkan suatu pesan hidup yang tiada tara nilainya. Ia mengajak laki-laki ini makan dan memberinya beberapa duit agar laki-laki ini masih bisa bertahan hidup untuk beberapa waktu. Selepas perpisahan mereka, gadis ini harus masuk ke kelas karena kuliah, dan ia menerima sepotong kertas lusuh dari laki-laki tersebut. Ketika ia membuka dan membaca kertas tersebut, ia kaget dan menangis sejadi-jadinya karena isi tulisan dalam kertas tersebut. "Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Tadinya saya sudah memutuskan untuk bunuh diri setelah bangun tidur. Namun perjumpaan ini telah membuat saya hidup lagi. Tuhan melalui dirimu telah menyelamatkan hidup saya. Terima kasih untuk hari ini." Saudaraku, hidup berada dalam waktu, dan sebentar lagi waktu ini akan berlalu. Jangan tunda melakukan kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan yang kita berikan dapat menyelamatkan seseorang dari keterpurukan hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak menunda-nunda waktu untuk menolong seorang kusta yang telah berjuang untuk mendekati dirinya. Ia menatap orang kusta tersebut dengan penuh haru dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Suatu pelajaran hidup yang luar biasa dari Yesus. Sepintas, Yesus kelihatan begitu berkuasa melakukan hal tersebut. Namun sesungguhnya tindakan Yesus itu lahir dari suatu rasa kemanusiaan yang begitu kuat untuk menolong orang kusta tersebut. Ia memandang perjuangannya, ia memandang penderitaannya, dan ia memandang harapan serta kebutuhannya. Tidak ada waktu lain lagi untuk menolong orang yang sedang sangat membutuhkan pertolongan saat ini. Lakukanlah selagi masih ada waktu untuk menolong, karena menunda untuk menolong sesama hanya karena masih ada pertimbangan untung rugi atau pertimbangan lain, kita telah membiarkan penderitaan semakin membebani hidup sesama kita. Saudara-saudariku terkasih, penulis surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selagi
masih dapat dikatakan hari ini. Penderitaan dan beban memang tak selamanya datang dalam bentuk sakit fisik, tetapi juga sakit batin. Mereka tidak terampuni, merasa tidak terampuni dosa dan kesalahan yang berat. Betapa sering sikap dan perilaku kita terhadap orang yang berbeban berat karena melakukan kesalahan adalah pengasingan, cemoohan, dan berbagai kata-kata kasar terhadapnya. Tidak sadarkah kita bahwa mereka juga adalah orang-orang yang membutuhkan jalan keluar dan kasih dari kita? Jika masih bisa memaafkan, jika masih bisa membantu dan menasehati, lakukanlah saat ini. Bantulah jika masih bisa kita melakukan hal tersebut hari ini. Tuhan memberkati kita semua.